Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu izin sebentar ya. Lagi agak-agak flu dikit. Baik. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang sampai di babul i'rab. Saya akan baca terlebih dahulu. Nazamnya. Babul i'rab. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim taghyiran dha lafdhan qadal haddil danim wa dhalika taghyiru littirabin awamili tadkhulu lil i'rabi aqsamuhu arba'atun tu'ammu raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmu fal awlani duna raibin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'a wal ismi qad khussisa bil khafdi kama qad khussisal fi'lu bi jazmi fa'lama. Jadi apa itu i'rab? Apa itu bina? Apa itu isim mu'rab? Apa itu isim mabni? Isim mu'rab itu adalah isim yang taghyiru awakhiril kalim, yang bisa berubah harokat akhir katanya. Takdiran au lafdhan. Perubahan itu baik secara lafad atau secara takdir. Seperti takdir itu seperti kalimat fata. Seperti kalimat al-fata atau kata al-fata. Wa dzalika taghyiru littirabin awamil tadkhulu lil i'rab. Perubahan itu karena ada faktor yang mengubahnya. Aqsamuhu arba'atun. I'rab itu alamatnya ada 4. Rofa, nasab, khofat atau jar, dan terakhir adalah jazm. Fal aulan, adapun 2 yang pertama yaitu rofa dan nasab itu masuk ke dalam isim dan fi'il. Artinya di dalam isim maupun fi'il mudhari' itu ada rofa dan ada nasab. Nah, walismu qad khussisa bil khafdi,
Adapun jar atau khofat itu adalah ciri khusus bagi isim karena tidak ada yang mungkin dijar kecuali isim. Kama khusisal fi'lu bijasmi. Sebagaimana fi'il mudhari itu khusus memiliki alamat jazm. Ya, fa'lama, maka ketahuilah. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, minggu lalu kita sudah masuk sedikit ya ke alamat ini. Kita sudah bagi bahwasanya fi'il itu dibagi menjadi i'rab atau bina itu atau kalim ya kalam itu dibagi menjadi dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Bentar ini Ustaz, ini pilek ini ya, bentar. Baik. Jadi ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita bahas mana yang mabni, mana yang mu'rab terlebih dahulu. Baik. Saya coba share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Nah, ini adalah tulisan saya terakhir terkait dengan i'rab. Baik. Saya akan coba perjelas. Di sini saya katakan i'rab adalah perubahan harokat akhir kata, ya, baik isim atau kata kerja mudhari yang tidak diakhiri nun taukid, disebabkan faktor yang mempengaruhi yang dampak perubahannya bisa terlihat maupun tidak. Baik, saya akan coba perjelas dari pangkalnya terlebih dahulu. Nah, satu-satu yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui mana mabni, mana mu'rab. Ya, satu-satu harus tahu terlebih dahulu mana yang disebut mabni, mana yang disebut mu'rab. Ya. Baik. Kalau kemarin kita sudah bahas yang namanya kalam, itu kan dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama tentu adalah alismu. Kemudian ada al-fi'lu. Kemudian ada al-harfu. Nah, ini kayak pohon faktor lah katakan ya. Maka kalau isim, nah isim ini adalah ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau fi'il, nah kalau fi'il, kalau al-fi'lul madhi, ya, itu dia mabni. Kalau al-fi'lul mudhari', dia itu mu'rab. Ya, kecuali jika dia kena nun taukid. Ya, kecuali kalau dia kena nun taukid. Kemudian kalau al-fi'lul amr atau fi'lul amr, maka dia mabni. Nah, kalau harf, al-harf itu semuanya mabni.
Ya, harf itu semuanya mabni. Nah, Mabni. beginilah kalau mau dikotakin begini. Nah, jadi kalau isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi secara umum memang isim itu semuanya, isim secara umum itu mu'rab, ya. Murab. Nah, yang menjadi mabni itu ketika dia memang bukan isim biasa. Contoh isim isyarah, kemudian dia isim domir, kemudian dia isim syart, atau dia isim mausul, maka itu mabni. Ya, maka secara umum isim itu mu'rab. Isim itu mu'rab, ya. Kita ambil contoh-contoh masing-masing ya. Kita masuk ke isim dulu. Sebagaimana yang sampaikan, isim itu secara umum itu adalah mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah. Contoh, saya punya kata qalamun, ya kan? Dia bisa diakhiri dhammatain. Dia juga bisa diakhiri fathatain. Ya. Dia juga bisa diakhiri kasrahtain. Nah, ini tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, di antara isim juga ada yang mabni, tapi ini nggak banyak. Kalau Ustaz ada mampu melokalisir, ini dilokalisir di beberapa hal saja. Contoh, domir. Domir itu isim domir. Kemudian isim isyarah misalnya. Kata tunjuk Contoh, ya. ya hadza, hadihi itu nggak akan berubah. Gitu ya. Kemudian Isim mausul ya. isim mausul. Alladzi, alati ya. Alladzi, allati gitu. Terus isim syarat misalnya. Gitu. Nah, kalau mau supaya tidak bingung, tak perjelas lagi isim domir. Contohnya misalnya huwa, huma, hum. Isim isyarah contohnya hadza, hadhihi. Contoh isim mausul misalnya alladzi. Isim syarat contohnya misalnya man gitu ya. Kemudian in. Nah, sesuai dirahmati Allah, ini adalah isim. Jadi isim itu yang paling umum itu dia adalah mu'rab. Ya, qalamun itu dia berakhiran dhammahtain. Tentu karena ada faktor yang mempengaruhinya ya. Qalaman juga berakhiran fathatain karena ada faktor yang mempengaruhinya. Qalamin juga selalu ada yang mempengaruhinya. Tapi secara umum itu pasti bisa gitu, pasti bisa. Nah,
Kemudian yang dimaksud dengan lafdon au takdiron, ya, ini adalah perubahannya secara lafdi. Ya. Ini perubahannya secara lafdi, artinya secara lafat ini kelihatan Ustaz Usada. Secara lafat ini kelihatan. Tapi ada juga yang mu'rab tapi dia nggak kelihatan. Mu'rab ya, tapi takdiron ya. Perubahannya itu takdiri atau muqaddar. Takdiri au muqaddar. Contohnya apa? Ini juga bisa pakai alif lam ya. Bisa saja ya. Misalnya al-qalamu. Nah. Kemudian al-qalama. Kemudian al-qalami bisa. Nah, ada yang mu'rab yang takdiran. Takdiran contohnya ini. Dalam bahasa Arab itu pemuda itu artinya itu adalah al-fata. Al-fata dalam posisi apapun dia seperti ini. Baik posisi marfu, posisi majrur, ya, posisi mansub, semuanya baik al-fata al-fata. Gitu. Contoh misalnya saya kasih faktor ya, faktor yang mengenai hadal fata enggak berubah. Atau innal fata enggak berubah. Kemudian fil fata enggak berubah. Nah, ini yang dinamakan muqaddar. Ya. Sebentar mohon izin saya ya. Ini flu berat. Nah, ya, ini adalah jenis mu'rab, tapi dia takdiri. Nah, sedangkan yang adapun kayak yang bawahnya ini domir dan sebagainya, dia itu mabni, tapi memang lafdhan. Mabni, lafdhan, secara lafad. Ya. Baik, mudah-mudahan sampai di sini paham. Nah, yang berikutnya adalah fi'il. Kita kembali ke fi'il. Nah, kalau fi'il tadi dibagi menjadi 3 ya. Al-fi'lu, misalnya yang pertama adalah al-madhi. Ya. Yang namanya fi'il madhi itu pasti mabni. Pasti mabni. Mabni itu tidak berubah. Tidak berubah itu bukan berarti dia tidak bisa berubah, tapi alamatnya itu pasti. Alamatnya itu pasti. Gitu ya. Contoh misalnya dhahabtu. Ya. Contoh dhahabtu. Kemudian misalnya kharaja. Misalnya atau shallaina. Nah, ini semua adalah mabni Ustaz. Maksudnya dia tidak akan pernah berubah.
memang dia berubah dalam tanda kutip, yang kalau fi'il madhi itu ketemu dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu tentu akan berubah kan ya. Kayak kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Itu memang berubah. Tapi secara umum alamatnya itu sama gitu. Alamatnya itu tetap. Diganti dengan fi'il jenis apapun, alamatnya tetap. Alamatnya tetap. Ya, contoh zahabtu ya. Ya, zahabtu ini dia mabni. Gitu. Mabni ala as-sukun. Di mana sukunnya? Itu di atas ba. Mabni ala sukun. Dan ini tidak akan berubah. Diganti dengan misalnya fi'il yang lain, misalnya fatahtu gitu ya. Sama, dia tetap di atas sukun fatahtu. Diganti dengan dakhaltu misalnya. Dia tidak akan berubah. Dia pasti mabni ala sukun. Nah, itulah yang dimaksud dengan mabni. Nahwu itu contoh ya. Yang berikutnya, kalau fi'il mudhari' itu mu'rab. Ya, mudhari' itu mu'rab. Mu'rab. Mu'rab itu maksudnya apa? Dia bisa berubah harokat akhirnya. Contoh yakhruju. Yakhruju. Nah, yakhruju ini marfu' dia, posisi marfu'. Apakah dia bisa berubah? Bisa, jika ada faktor yang mempengaruhi. Ya. Misalnya an yakhruja. Nah, karena ada an di depannya, dia berubah. An yakhruja. Atau ketika ada faktor yang mempengaruhi lagi, yaitu misalnya ada alamatul jazm. Ya, misalnya lam. Ya. Ada kata lam yakhruj. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz, mabni ala sukun itu kaidah tetap ya? Iya. Walaupun berubah sesuai dhamir, iya. Ya, dia alamat tetap. Selama dia berakhiran sukun tapi ya Ustaz ya. Ini ada Ustaz Nanang Qasim. Selama dia berakhiran sukun ya, jadi kayak misalnya kharajna ya, mulai dari dhamir hunna ya, mulai dari dhamir hunna. Kharajna, kharajta, kharajtum, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna, itu semua sukun. Adapun dari kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, itu nanti terakhir itu tergantung. Ada yang mabni alal fathah, ada yang mabni alal dham. Tapi itu bisa dilihat dari akhir katanya saja. Oke. Sekarang yang mudhari'. Mudhari' secara umum itu dia bisa berposisi marfu'. Ya kan? Dia bisa berposisi mansub. Dan dia bisa berposisi majzum atau jazm. Baik. Nah, ini adalah posisi marfu'. Ya. Kemudian kalau ini an yakhruja berposisi mansub. Mansub. Kemudian kalau lam yakhruj Majzum. Majzum. Nah, majzum. Nah, ini adalah maksud dari musannif tadi ketika mengatakan alamatnya itu adalah raf'un, alamatu i'rabi raf'un wa nasbun khafdun wa jazmun. Rafa' dan nasab ada di dalam isim maupun fi'il mudhari'. Itu ada rafa', ada nasab, ada yang marfu', ada yang mansub. Nah, adapun untuk isim itu hanya ada majrur karena tidak ada fi'il mudhari' yang majrur. Ya.
Dan kebalikannya, hanya di dalam fi'il mudhari' saja ada yang majzum. Kenapa? Karena di isim tidak ada yang majzum. Majzum. Ya. Makanya di sini saya tuliskan alamatnya fi'il mudhari' itu ada yang majzum. Ya. Sedangkan kalau kita bahas isim, ya alamatnya itu marfu', mansub dan majrur, tidak ada yang majzum. Ya karena tidak ada isim yang berakhiran sukun, tidak ada isim yang berakhiran sukun atau majzum ya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Fi'il amr itu mabni. Ya, mabni. Contoh ukhruj. Ya, ukhruj. Ya, ukhruj, keluarlah, gitu ya. Itu mabni ala sukun. Dan yang terakhir terus dari tadi, itu adalah al-harf. Nah, adapun al-harf itu mabni. Huruf semuanya mabni. Nah, jadi ini secara umum apa itu mu'arab dan apa itu mabni, atau kapan dia disebut mu'arab atau kapan dia disebut mabni. Jadi secara umum isim itu semuanya adalah mu'arab. Kecuali tadi isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat. Ya, fi'il, adapun fi'il, ya, kalau madi dan amr, ya, dia adalah fi'il mabni. Kalau dia fi'il mudhari', maka dia mu'rab. Nah, yang terakhir kalau harf itu semuanya mabni. Nah, ada pengecualian sedikit ya. Kapan itu, Ustaz? Kalau fi'il mudhari'nya itu, ya, kalau fi'il mudhari'nya itu ada nun taukid seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada nun taukid. Contoh misalnya yakhruju, ya. Yakhruju ini pada prinsipnya sada ini kekecilan ya tulisannya ya. Nah, yakhruju ini pada prinsipnya dia marfu'. Tapi kalau kemasukan nun taukid ya, kemasukan nun taukid contoh ya berubah menjadi apa? Misalnya la yakhrujan. La yakhrujan, sungguh dia keluar. La yakhrujan. Nah, kalau sudah berubah menjadi la yakhrujan karena dia ada nun taukid khafifah, maka kalau begini satu sada dia mabni. Dia menjadi mabni. Mabni apa? Mabni alal fathi. Pun demikian jika dia kemasukan nun taukid sakilah. Nun taukid yang berat. Ya. Nun taukid yang berat contohnya la yakhrujan. La yakhrujanna. Nah, la yakhrujanna ini juga dia adalah mabni. Mabni alal fathi. Baik. Nah, jadi itulah kesimpulan dari kalam. Kalam itu ada yang mu'arab, ada yang mabni. Mu'arab itu pada isim dan fi'il mudhari', mabni itu pada fi'il madhi, fi'il amr dan huruf. Jadi sebetulnya mudah Ustaz Ustada. Artinya tidak pada semua kalam juga, dia hanya terbatas pada beberapa hal saja. Jadi cukup jadi pegangan kalau mengi'rab yang namanya fi'il madhi itu pasti mabni. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan, Ustaz, kalau mabni ala sukun itu kaidah tetap ya? Sebetulnya itu hasil dari pengamatan kita.
Contoh ya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu ada yang kharaja, ya. Kharaja, gitu kan. Ada khoro, ya. Kharaju, gitu. Ada yang kharajat, ada kharajata. Nah, yang terakhir ada kharajna. Nah, maksud saya tidak sedang mengeneralisir semuanya itu mabni ala sukun. Contoh yang kharaja, ya. Yang kharaja normal ya, kharaja. Nah, kalau ini dia mabni ala apa, Pak? Fathi. Alal fathi. Alal fathi. Nah, kalau kharaja ini berarti domir huma ya. Nah, kharaja dia apa? Mabni ala Alif ya. alal fathi juga. Yang Fathi dilihat juga itu ya. yang di atas haknya, yang di atas jim ya, yang di atas kharaja. Kharaja. Oh. Wal alif. Lam Nah, fi'ilnya. adapun alifnya itu fa'il. Alif itu fa'il. Fa'il ya. Oh, iya. Ya. Huma ya. Iya, fa'il ya, takdiruhu huma. Huma. Contoh kharaju. Nah, ini apa mabni ala? Dhammah. Ala dhom, ya betul, mabni ala dhammi. Kemudian kalau kharajat mabni ala Al-Fathi. ya, alal fathi. Kharajata sama alal fathi. Fathi juga ya. Ya, karena taknya ini ya Fa'il alamat ya. tasniyah, ya alamat tasniyah. Betul. Mabni alal fathi. Kalau kharajna sampai terakhir, sampai kharajtu terakhir ya, sampai ke belakang itu sama. Dia mabni ala sukun. Sukun ya. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, alamatnya itu tergantung analisa, dilihat saja dia berakhiran apa. Gitu. Kalau Ustaz sudah paham sorof, sudah bisa mentasrif lughawi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, insya Allah sudah tahu. Ini jelas fi'il madhi itu pasti mabni, tinggal ala apa, mabni di atas apa. Gitu. Nah pun demikian fi'il amr ya. Fi'il amr kita ke fi'il amr dulu, mudah-mudahan cukup. Tapi kurang 1 menit ini. Kita lanjutkan nanti deh. Kita keluar dulu, setelah itu kita tutup. Ini ada pertanyaan. Oh iya, monggo, silahkan. Nah kalau mabni, fi'il amr itu ada ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Nah itu juga sama, itu mabni ala, ada yang sukun, ada yang ala al-fathi. Ya saya akan tuliskan sebentar lagi. Alamatnya fi'il amr. Ya. Baik, kita tutup. Ustaz Sada silakan masuk lagi dengan link yang sama. Ya. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.